Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fid din. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab Subulus Salam jilid pertama, yaitu pembahasan kitab Toharah atau bersuci. Yaitu bab air. Air adalah yang pertama, bab air. Air adalah nama jenis yang berlaku bagi yang sedikit maupun yang banyak. Disebutkan dengan bentuk jamaknya lantaran perbedaan jenisnya menurut hukum syariat. Karena ada yang dilarang menggunakannya dan ada yang makruh. Juga lantaran adanya perbedaan pada sebagian air seperti air laut. Karena pensyarah menukil perbedaan mengenai bersuci dengannya dari Ibnu Umar dan Ibnu Amr. Dalam kitab An-Nihayah disebutkan bahwa air laut itu dapat mensucikan. Terjadi perbedaan pendapat pada sebagian generasi pertama. Terjadinya perbedaan pendapat sejak dahulu pada masalah ini. Sepertinya membuat penulis memulai dengan hadis yang menunjukkan kesuciannya. Dan hadis tersebut yang dijadikan hujah oleh jumhur ulama. Ia berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut, wat tahuru ma'uhul hillu maitatuh. Air laut itu suci dan halal bangkainya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Arba'ah dan Ibnu Abu Shibah. Lafaz tersebut miliknya dan disahkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmizi. Derajat hadisnya sahih di dalam Sahih Al-Jami' nomor 7048. Adapun biografi perawi yaitu Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakir. Menurut pendapat Muhammad bin Ishaq dan Al-Hakim Abu Ahmad, ia meninggal dunia di Madinah pada tahun 59 Hijriah. Dalam usia 78 tahun dan dimakamkan di Baqi menurut salah satu pendapat. Adapun penjelasan kalimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut, yaitu maksudnya mengenai hukumnya. Airnya suci, yaitu at-tahur, adalah nama bagi yang dapat digunakan bersuci atau suci dan dapat mensucikan, sebagaimana dalam Al-Qamus. Sedang menurut istilah syara', nama bagi yang dapat mensucikan. Kemudian halal bangkainya. Dikeluarkan oleh Al-Arba'ah dan Ibnu Abu Syaibah, yaitu Abu Bakar mengenai dirinya. Az-Zahabi berkata, seorang hafiz yang tidak ada tandingannya dan terbukti kecerdikannya adalah Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah, penulis Al-Musnad, Musannaf dan yang lainnya, termasuk Syekh
atau guru Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Disahihkan pula oleh Ibnu Khuzaimah. Az-Zahabi berkata, hafiz besar, imam para imam, Syekhul Islam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Jadi hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, yang mana oleh Az-Zahabi beliau disanjung dengan sebagai seorang hafiz besar, kemudian imam para imam, yaitu yang disebut dengan Syekhul Islam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Dialah imam yang paling tinggi dan paling banyak hafalannya pada masanya di Khurasan. Dan juga disahihkan oleh At-Tirmizi. Setelah menyebutkannya, ia berkata, hadis ini hasan sahih. Dan saya telah menanyakan kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari tentang hadis ini, maka ia berkata hadis sahih. Ini ucapan At-Tirmizi sebagaimana dalam Mukhtasar As-Sunan karya Al-Hafiz Al-Munziri. Penulis telah menyebutkan hadis ini dalam At-Talhis dari 9 jalan dari 9 orang sahabat, tetapi tidak ada satu jalan pun yang lepas dari komentar para ulama. Tetapi ulama yang saya dengar telah menetapkan kesahihannya dan disahihkan oleh Ibnu Abdil Bar, Ibnu Mandah, Ibnul Munzir dan Abu Muhammad Al-Baghawi. Penulis berkata, sejumlah hadis yang tidak sampai pada derajat hadis ini dan tidak mendekatinya telah dihukumi sahih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun tafsir hadis, Az-Zarqani berkata dalam Syarah Al-Muwatta, hadis ini adalah salah satu dasar dari pokok-pokok Islam. Telah diterima oleh umat, sangat populer di kalangan ulama fikih di semua negeri pada setiap masa dan diriwayatkan oleh para imam besar. Kemudian ia menyebutkan orang yang meriwayatkan dan mensahihkannya. Hadis tersebut adalah jawaban dari sebuah pertanyaan, sebagaimana dalam Al-Muwatta bahwa Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki datang dalam Musnad Ahmad dari Bani Mudlaj dan menurut At-Tabrani namanya Abdullah, kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami biasa berlayar di laut dan kami membawa air hanya sedikit. Jika kami menggunakannya berwudu, maka kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengannya? Yaitu dengan air laut. Dalam lafaz Abu Daud, dengan air laut. Maka Rasulullah SAW menjawab, iya, yaitu air laut itu suci. Beliau SAW menerangkan bahwa air laut itu suci dan dapat mensucikan. Tidak keluar dari kesucian itu dengan kondisi bagaimanapun, melainkan apa yang diterangkan, yaitu jika salah satu dari sifatnya telah berubah. Jadi air laut adalah air yang suci dalam kondisi bagaimanapun. Artinya tidak ada yang dapat merubah kesuciannya.
apabila selama tidak berubah dari sifatnya, yaitu sifat air laut. Apakah warnanya, baunya, dan rasanya. Wallahu ta'ala a'lam. Rasulullah SAW tidak menjawabnya dengan iya, meskipun hal itu sudah dipahami maksudnya. Tetapi beliau menjawabnya dengan ucapan tersebut agar hukum tersebut berkumpul dengan ilat, yaitu sebabnya, yaitu kesucian yang terbatas dalam babnya. Sepertinya ketika melihat air laut berbeda dengan air biasa dengan rasanya yang asin dan baunya yang busuk. Ia bimbang kalau air tersebut tidak dimaksudkan oleh firman Allah Ta'ala, yaitu yang artinya maka basuhlah. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Maksudnya dengan air yang sudah jelas yang Allah kehendaki dalam firman-Nya pada ayat lalu. Atau ketika ia telah mengetahui firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Quran Surat Al-Furqan ayat 48. Ia menyangka hal itu berlaku khusus, maka ia pun menanyakannya. Lalu Nabi SAW menerangkan hukum air tersebut kepadanya. Dan beliau menambahkan hukum yang tidak ditanyakannya, bahwa bangkainya halal. Ar-Rafi berkata, ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa hal itu samar bagi si penanya mengenai air laut, beliau khawatir kalau ia juga ragu mengenai bangkainya. Sementara ia sering berlayar di laut, maka beliau melanjutkan jawabannya dari pertanyaan itu dengan menerangkan hukum bangkainya. Ibnu Al-Arabi berkata, yang demikian itu adalah hal yang dipandang baik dalam memberikan fatwa, yaitu dengan memberikan jawaban lebih banyak dari yang ditanyakan, dalam rangka menyempurnakan faidah dan menerangkan ilmu lainnya yang tidak ditanyakan. Dan hal itu lebih dipertegas lagi manakala jelas adanya kebutuhan mendesak terhadap hukum. Sebagaimana disebutkan di sini bahwa seseorang yang tidak mengetahui kesucian air laut tentu lebih tidak mengetahui kehalalan bangkainya, meski hal itu lebih utama. Yang dimaksud dengan bangkai air laut adalah binatang laut yang mati di dalamnya, yakni binatang yang hanya bisa hidup di laut. Tidak berarti setiap binatang yang mati di dalamnya secara mutlak. Karena meskipun secara bahasa memang benar bangkai laut, akan tetapi sudah maklum bahwa yang dimaksud adalah yang telah kami sebutkan, zohirnya, bahwa halal setiap yang mati di dalamnya walaupun seperti anjing dan babi. Komentar mengenai hal tersebut akan disebutkan pada babnya insyaallah. Selanjutnya hadis yang kedua. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu say', akhrajahu salasah wa sahahahu Ahmad. Sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Hadis
as-salasah dan disahihkan oleh Ahmad. Hadis ini sahih dalam kitab Al-Jami' nomor 1925. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun biografi perawi yaitu Abu Sa'id. Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Malik bin Sinan al-Hazrazi al-Ansari. Al-Khudri dinisbatkan kepada Khudrah, salah satu suku Ansor sebagaimana dalam Al-Qamus. Kemudian Az-Zahabi berkata ia termasuk ulama para sahabat yang menyaksikan bai'ah asy-syajarah, meriwayatkan banyak hadis dan memberikan fatwa dalam beberapa waktu. Abu Sa'id meninggal pada awal tahun 74 Hijriah dalam usia 86 tahun. Banyak meriwayatkan hadisnya. Sekelompok sahabat meriwayatkan hadis darinya. Ia memiliki 84 hadis dalam As-Sahihain. Adapun tafsir hadisnya yaitu hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang 3, yaitu para penyusun kitab As-Sunan kecuali Ibnu Majah, sebagaimana yang sudah diketahui dan disahihkan oleh Ahmad. Dalam Mukhtasar As-Sunan, Al-Hafiz Al-Munziri berkata, sesungguhnya sebagian mereka mengomentarinya dan diceritakan dari Imam Ahmad bahwa ia berkata hadis sumur budoah sahih. At-Tirmizi berkata ini hadis hasan sahih. Abu Usama menganggap baik hadis ini. Tidak ada hadis Abu Sa'id mengenai sumur budoah yang lebih baik dari yang diriwayatkan oleh Abu Usama. Hadis ini diriwayatkan lebih dari satu jalur dari riwayat Abi Sa'id. Hadis tersebut memiliki sebab, yaitu ketika Rasulullah SAW ditanya, apakah kami boleh berwudu dari sumur budoah, yaitu sumur tempat membuang kain-kain bekas haid, bangkai anjing dan barang-barang busuk, maka beliau menjawab, air itu suci. Al-Hadis. Demikian yang terdapat dalam Sunan Abi Daud dan dalam satu lafaz padanya innal ma'a, yaitu sesungguhnya air itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh penulis. Perlu diketahui bahwa dalam Asy-Syarh penulis telah mengomentarinya panjang lebar dan menyebutkan pendapat-pendapat mengenai air secara memadai. Dalam membahas masalah air ini, kami akan membatasinya pada hadis-hadis terpenting, mengetahui pengambilan pendapat-pendapat tersebut dan cara pengambilan dalil. Maka kami katakan banyak hadis telah diriwayatkan yang dijadikan dalil tentang hukum-hukum air, seperti al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menjadikannya najis. Kemudian idza balagal ma'u qullatain lam yahmilil khabas. Apabila air itu telah sampai 2 kulah maka tidak mengandung kotoran. Hadis sahih dalam Sahih Al-Jami' nomor 416. Dan hadis perintah menuangkan 1 timba air pada tempat yang terkena air seni orang Badui di dalam masjid. Ijastaiqaza ahadukum fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yaksilah salasa. Apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, maka janganlah ia memasukkan tangannya
ke dalam bezana hingga ia mencucinya 3 kali. Hadis sahih dalam Al-Bukhari nomor 162 dan Muslim 278. Kemudian la yabullanna ahadukum bil ma'i daimi summa yahtasilu fi. Janganlah salah seorang dari kalian kencing dalam air yang tenang, yaitu air yang tidak mengalir, kemudian ia mandi padanya. Hadis sahih dalam Al-Bukhari nomor 239 dan 282. Kemudian ija walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Apabila ada anjing menjilat pada bejana salah seorang dari kalian. Hadis sahih di dalam Muslim nomor 279. Dalam Sahih Muslim nomor 279. Hadis ini adalah perintah menumpahkan air pada bejana yang telah dijilat anjing. Hadis-hadis tersebut semuanya kuat dan akan disebutkan semuanya pada komentar penulis. Jika hal ini telah Anda ketahui, maka sesungguhnya pendapat-pendapat para ulama berbeda-beda mengenai air jika bercampur dengan najis dan tidak berubah salah satu sifatnya. Al-Qasim, Yahya bin Hamzah dan sekelompok pengikutnya Malik dan Az-Zahiriyah berpendapat bahwa air itu suci baik sedikit maupun banyak. Berdasarkan hadis air itu suci, hanya saja mereka menghukumi ketidaksucian air jika berubah salah satu sifatnya sebab terkena najis. Berdasarkan kesepakatan ulama atas hal tersebut, sebagaimana yang sebentar lagi akan dibahas. Menurut golongan Al-Hadawiyah, Al-Hanafiyah, dan As-Syafi'iyah, mereka membagi air dalam 2 kategori. Air sedikit yang dapat dirusak oleh najis secara mutlak dan air banyak yang tidak dapat dirusak kecuali jika dapat berubah salah satu sifatnya. Kemudian mereka berbeda pendapat dalam memberikan batasan air sedikit dan air yang banyak. Al-Hadawiyah, yang pertama Al-Hadawiyah berpendapat dalam membatasi air yang sedikit, yaitu kondisi air yang terkena najis, di mana orang yang menggunakannya beranggapan bahwa dengan menggunakan air tersebut berarti ia telah menggunakan air najis. Jika si pemakai air tersebut tidak beranggapan demikian, berarti dianggap sebagai air yang banyak. Dan selain mereka berpendapat yang berbeda dalam memberikan batasan air yang sedikit, di antaranya Al-Hanafiyah berkata batasan air yang banyak adalah air yang apabila seseorang menggerakkan salah satu ujungnya, gerakan tersebut tidak sampai pada ujung lainnya. Dan selain itu berarti sedikit. Sementara As-Syafi'iyah berkata air yang banyak adalah yang sampai 2 kullah. Menurut ukuran kullah Bani Hajar, yaitu sekitar 500 liter. Berdasarkan hadis tentang air 2 kullah, dan jika kurang berarti sedikit. Perbedaan ini terjadi disebabkan adanya perbedaan hadis-hadis yang telah kami sebutkan terdahulu. Karena hadis tentang bangun tidur dan hadis tentang air tenang menunjukkan bahwa hadis yang sedikit membuat najis air yang sedikit. Menunjukkan bahwa najis yang sedikit membuat najis air yang sedikit. Demikian pula tentang air yang dijilat anjing dan perintah menuangkan air yang dijilatnya. Kemudian ditentang oleh hadis orang Badui yang perintah menuangkan 1 timba air di atasnya. Karena hal itu menunjukkan bahwa najis yang sedikit tidak dapat menajiskan
air yang sedikit, dan sudah maklum bahwa tempat yang terkena dengan air seni orang Badui tadi telah disucikan oleh satu timba tersebut. Kemudian pula sabda beliau, air itu suci dan tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu. Kelompok pertama, mereka yang berpendapat bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menajiskannya kecuali yang merubah salah satu sifatnya. Hadis-hadis tersebut dikumpulkan dengan pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menajiskannya sebagaimana yang ditunjukkan lafaz ini dan hadis orang Badui. Sedang hadis bangun tidur, air tenang, dan yang dijilat anjing tidak disebutkan untuk menjelaskan hukum najisnya air, tetapi perintah untuk menjauhinya sebagai ta'abbudi, bukan karena najis, dan untuk menunjukkan makna yang tidak kita ketahui sebagaimana kita tidak mengetahui hikmah, jumlah sholat, dan yang lainnya. Kedua pendapat lain bahwa larangan dalam hadis-hadis ini hanyalah makruh, tetapi ia suci dan mensucikan. As-Syafi'iyah memadukan hadis-hadis tadi bahwa hadis tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya najis berlaku untuk air yang sampai 2 kulah, dan yang lebih dari itu berarti banyak. Sedangkan hadis bangun tidur dan air tenang berlaku untuk air sedikit. Sedang menurut Al-Hadawiyah bahwa hadis bangun tidur berlaku sebagai sunnah, maka tidak wajib mencucinya. Al-Hanafiyah berkata, yang dimaksud dengan tidak ada sesuatu yang dapat menajiskannya adalah air banyak yang telah terdahulu pembatasannya. Dan mereka mencela hadis 2 kula bahwa hadis tersebut muttarib. Demikian pula dianggap cacat oleh Imam Al-Mahdi dalam Al-Bahar. Sebagian mereka mentakwilkannya dan hadis-hadis lainnya pada air sedikit. Akan tetapi diriwayatkan atas mereka hadis air seni orang Badui, karena sesungguhnya hadis tersebut sebagaimana yang telah Anda ketahui menunjukkan bahwa najis yang sedikit tidak dapat merusak air yang sedikit. Lalu Asy-Syafi'iyah membantahnya dengan membedakan antara air yang mencampuri najis dengan najis yang mencampuri air. Mereka berkata, jika najis mencampuri air, maka ia menajiskannya. Sebagaimana pada hadis bangun tidur, dan jika air yang mencampuri najis, maka tidak merusaknya. Sebagaimana dalam hadis air seni orang Badui. Dalam hal ini ada pembahasan yang telah kami teliti pada catatan kaki Syarah Al-Umdah dan Da'u An-Nahar. Kesimpulannya, mereka menghukumi bahwa jika najis mengalir pada air yang sedikit, dapat membuatnya najis. Dan jika air yang mengalir pada najis, maka tidak membuatnya najis. Mereka menjadikan illat tidak dapat air menjadi najis karena mengalir pada benda najis. Namun tidak demikian. Bahkan menurut penelitian, ketika air mengalir di atas najis, ia mengalir di atasnya sedikit demi sedikit, hingga benda najis itu hilang, dan najis tersebut hilang sebelum musnahnya benda najisnya. Maka air yang terakhir mengalir di atas najis mendapati tempat najis itu telah suci atau masih tersisa bagian yang ada najisnya, namun akan hilang dan lenyap ketika bertemu dengan bagian akhir dari air yang mengalir di atasnya.
sebagaimana hancur dan lenyapnya najis yang mengalir di atas air yang banyak menurut ijma atau kesepakatan para ulama. Maka tidak ada perbedaan antara ini dengan air yang banyak dalam menghilangkan najis. Karena bagian akhir yang mengalir atas najis dapat menghilangkan bendanya lantaran banyaknya terhadap najis yang masih tersisa. Maka ilat tidak najisnya dengan mengalir atasnya adalah karena banyaknya dan bukan karena ia mengalir di atasnya. Sebab tidak masuk akal perbedaan antara dua yang mengalir, bahwa salah satunya dapat menajiskannya dan yang lain tidak. Jika Anda telah mengetahui apa yang telah kami terangkan terdahulu, bahwa tidak ada dalil yang tegas dalam pembatasan air banyak dan sedikit, maka pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran dengan memperhatikan dalil adalah pendapat Al-Qasim bin Ibrahim dan para pendukungnya, yaitu pendapat sekelompok sahabat sebagaimana dalam Al-Bahar, dan dipegangi oleh para imam mutakhir, dan di antara mereka yang memilihnya adalah Imam Syarafuddin. Ibnu Daqi al-Id berkata sesungguhnya hal itu adalah pendapat Ahmad bin Hambal dan didukung oleh sebagian ulama mutaakhir dari para pengikutnya, dan juga ditarjih atau dikuatkan oleh salah seorang pengikut Imam Syafi'i, yaitu Al-Qadi Abul Hasan Ar-Ruyani, penulis Bahar al-Mazhab. Ia mengungkapkannya dalam Al-Ilmam. Dalam Al-Muhalla Ibnu Hazm berkata sesungguhnya pendapat itu diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin, Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Husain bin Ali bin Abi Thalib, Maimunah Ummul Mukminin, Abu Hurairah, Huzaifah bin Al-Yaman, Al-Aswad bin Yazid, Abdurrahman saudaranya, Ibnu Al-Musayyib, Ibnu Al-Abi Layla, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Al-Qasim bin Muhammad, dan Al-Hasan Al-Basri serta yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi telah kita bacakan dua hadis, yaitu membahas tentang toharah. Yang pertama menjelaskan bahwasanya tentang air laut, bahwasanya air laut itu suci. Artinya air laut itu dapat digunakan untuk bersuci, yaitu seperti berwudu dan istinja, wallahu taala alam. Kemudian air laut itu dan bangkai air laut itu halal. Bangkai di sini maksudnya adalah bangkai dari binatang laut yang khusus hidup di laut, ya, bukan yang lainnya. Misalnya ada binatang darat yang mati di laut, tidak seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan halal bangkainya yaitu adalah bangkai binatang laut yang mati di laut. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis tentang bahwasanya al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai', yaitu air itu suci, tidak ada yang dapat membuatnya menjadi najis. Maka dalam hal ini para ulama terbagi dua. Ada yang berpendapat bahwasanya air itu suci baik dia banyak ataupun sedikit, selama tidak merubah sifatnya, yaitu apakah berubah baunya, rasanya, atau warnanya. Sedangkan sebagian lagi ulama berbeda pendapat, yaitu membedakan air
menjadi air yang sedikit dan air yang banyak. Air yang sedikit itu adalah air yang bila terkena najis yang sedikit maka akan menjadi najis seluruhnya. Kemudian yang kedua adalah air yang banyak, yaitu air yang apabila terkena najis maka dia tetap suci apabila tidak berubah dari sifatnya, yaitu baunya, rasanya, dan warnanya. Adapun air yang sedikit apabila terkena najis secara mutlak maka tidak dapat digunakan untuk bersuci. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian mengenai air yang sedikit dan air yang banyak. Air yang sedikit itu adalah menurut Malikiyah bahwasanya yang dimaksud dengan air sedikit adalah yang dimaksud dengan air yang sedikit menurut Hanafiyah adalah maksudnya adalah apabila seseorang memasukkan jarinya kemudian menggerakkan salah jarinya di air yang sedikit tersebut, maka air tersebut akan bergoyang seluruhnya. Maka berarti itu adalah air yang sedikit. Tetapi apabila seseorang menggoyangkan salah satu ujung dari air dan tidak bergoyang sampai ke ujungnya, tidak bergoyang seluruhnya, maka disebut dengan air yang banyak. Kemudian menurut Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i yang dimaksud dengan air banyak dan air sedikit adalah apabila air tersebut mencapai 2 kulah, maka disebut sebagai air yang banyak. Yang dimaksud dengan 2 kulah di sini adalah 500 liter. Sedangkan air yang kurang dari 500 liter adalah air yang sedikit. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.